Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbalus Nifwadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM akhiran 24, angkatan 24. Saya Wido Ainuriaki, akhiran NIM 12. Saya Ahmad Mizaul Haq dengan akhiran NIM 22. Nah, dari beberapa yang aku review sekolah-sekolah sebelum ini, aku ngerasa kayak guru di beberapa sekolah itu kurang ideal gak sih gitu, kayak gak mencakup kompetensi yang ada dari pemerintah gitu. Bagaimana menurut? Kok sikat ya? Tadi kayaknya panjang. Kasus. Jadi emang benar, menurutku juga begitu. Karena apa? Karena guru itu emang pekerjaan guru saat ini tuh di Indonesia bisa dibilang kayak pekerjaan yang semua orang bisa melakukannya. Semua orang eh, yang penting bisa mengajar itu sudah bisa dibilang jadi guru Dientengkan dan gitu ya. iya memang dientengkan karena banyak sekolah ya seperti yang kita ketahui bahwa sekolah-sekolah itu kan mengambil guru, ada beberapa sekolah yang mengambil guru itu sebagai uh, untuk menambah kekurangan pekerjanya aja. Jadi mereka yang di sekolah ini mengambil orang-orang yang bisa mengajar dan akhirnya dijadikan guru. Dan di situ kita dapat menyimpulkan bahwa mereka-mereka ini sebenarnya bisa menjadi guru namun kurang dalam kompetensinya. Yang seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi guru itu ada beberapa jenisnya. Jadi emang perlu guru itu sebenarnya untuk ditingkatkan lagi standarnya agar bisa mendidik anak-anak kita ke depannya. Tapi sebenarnya walau seperti yang Mas Ilmi bilang semua orang bisa menjadi guru, tidak sebenarnya bisa begitu juga. Soalnya kan untuk menjadi guru itu kan harus kuliah dulu untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk se untuk mendapatkan ilmu yang bisa menjadi guru yang kompetensi yang baik begitu. Eh, aduh aku Yang ideal menurut kompetensi begitu ya Mas Wido. Iya benar. Tapi emang benar, sebenarnya guru itu kan emang harus kuliah ya. Iya. Cuma kan di situ Iya. kan kita kan bisa mengetahui bahwa sebenarnya Tidak di semua sini orang. di sini kekurangannya tuh ada di situ. Orang-orang menganggap orang yang sudah kuliah itu sudah pantas menjadi guru. Tapi sebenarnya kurang. Perlu ada peningkatan standar yang memang teruji oleh para ahli sehingga orang tua itu bisa merasa tenang dan benar-benar yakin bahwa anak ini bisa menjadi guru ini bisa meningkatkan pendidikan seorang anak. Yang Seperti juga yang kita ketahui seperti yang kita ketahui, saya kan lulusan pondok nih. ya, Nah, jadi di sini tuh ada hal yang sekiranya bisa dibilang agak gimana ya? Unik, kontroversial. unik, unik. Ah, unik. Karena di situ para santri yang baru menyelesaikan pendidikannya itu ditempa 1 tahun untuk menjadi guru. Di sini sebenarnya ada bagusnya sama ada buruknya. Bagusnya mereka dapat mendapatkan pengalaman yang penting sebagai guru. Jadi mereka bisa belajar nih bagaimana sih menjadi guru. Namun ada sisi buruknya. Di mana? Karena eh, sebagaimana yang kita ketahui, santri itu kan anak-anak Iya. dan tidak memiliki pengalaman yang cukup baik dalam bidang mengajar. Meskipun di sana eh, mereka diajarkan bagaimana cara mengajar. Namun kan di sana masih anak-anak dan belum teruji secara kritis gitu bagaimana menjadi guru yang baik. Nah, di sini sisi buruknya adalah para santri yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang masih bisa dibilang kurang kompetensinya itu berpengaruh sekali sehingga mereka kurang dalam pendidikannya. Seperti itu. Jadi ya mungkin kedepannya harapan saya
pondok-pondok itu mengadakan pelatihan khusus untuk iya menjadi guru gitu ya. meningkatkan standar, lebih menegaskan lagi bagaimana mereka mengajarkan santri-santri untuk menjadi guru. Ya. Begitupun untuk sekolah-sekolah yang lain seperti perkuliahan juga. Ya seperti itu. Juga kan kalau seperti yang Mas Hilmi bilang tadi, orang yang kuliah itu sudah pasti bisa menjadi guru karena mereka sarjana atau magister gitu kan. Tapi tidak semua jurusan atau fakultas itu mengajarkan yang mata kuliah seperti kayak kita pelajari di pendidikan bahasa Inggris, kayak profil pendidik gitu. Itu kan sudah kayak kita diajarkan bahwa kalau ingin menjadi guru itu tidak seenaknya tentang mengajar, berceramah, ngasih tugas dan pulang. Tidak seperti itu kan harusnya kan. Ternyata setelah kita mempelajari itu, dunia guru ini lebih complicated gitu loh. Benar-benar. Dan itu terbukti. Seperti kayak beberapa siswa itu tertekan karena penjelasan guru yang sangat kurang, atau gurunya yang terlalu galak, atau tugasnya yang terlalu menumpuk, dan mereka merasa belum siap. Oke. Karena waktunya juga terlalu sedikit yang diberikan, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang kenapa sih penting dan perlu dieksplor profil kompetensi yang ideal itu sih. Bagaimana sih menurut kalian gitu? Jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih? Kenapa? Bagaimana cara kita mengetahui ya? Jadi mungkin untuk kompetensi yang ideal itu menurut saya pribadi itu tentu yang punya pengalaman keahlian dalam bidang mengajar. Mereka mengetahui bagaimana sih emosional para peserta didiknya. Mereka mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana mengatur emosionalnya sebagai guru. Simpelnya Mas Hilmi ini salah satu guru yang ada di sekolah yang bisa kita bilang itu adalah ideal dari kompetensi ini, itu kompetensi pendidiknya tuh harus memberitahu para guru juga bahwa mengajar itu sebenarnya seperti ini, begitu ya? Iya benar, karena di sana kita kan juga mempelajari bagaimana sih menjadi guru yang ideal itu. Jadi namun masalahnya ya para guru juga kadang ada yang batu gitu loh kan, beberapa guru juga kan ada yang boomer gitu loh. Boomer, jadi kan mereka kadang nggak mau dikasih tau kayak, kamu nih seberapa tua sih kamu hidup, so tahu banget kamu ini. Iya benar, emang seperti itu ya. Ya itulah permasalahan kita. Jadi kalau misal mereka dididik dari bawahnya aja sudah salah, maka saat ia tumbuh itu akan tetap mempertahankan apa yang sudah mereka pelajari di awal. Jadi itulah kenapa pentingnya kita harapan kita kepada bangsa ini untuk meningkatkan standarisasi guru ideal. Jadi poin penting dan dapat dieksplor dari profil kompetensi ini adalah bahwa guru itu harus bisa menerima pendapat orang lain, gitu ya. Iya benar. Dan juga jangan mengajar dengan selalu pakai emosi yang terlalu dibawa-bawa emosi begitu ya. Iya, jadi guru memang harus bisa profesional mengatur banget gitu ya. Harus bisa mengatur emosionalnya, bagaimana di mana mereka menempatkan tempat untuk emosi yang dapat menekan emosional siswa, dan di mana dia harus mendorong emosional siswa itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Lalu saya juga penasaran, apa saja sih kompetensi pendidik yang ideal itu menurut kalian? Kompetensi yang ideal, ya tentu aja ya pasti yang mengikuti dari pedagogiknya harus benar, keprofesionalannya, setelah itu sosialnya juga, dan juga ada kepribadian juga harus baik ya, seperti iya, moral, benar, kepribadian emosi juga perlu, sangat penting sekali kepribadian itu. Jadi kita gimana ya, kalau membahas tentang pedagogik dan ini tuh memang berat. Sebagai guru tuh memang sesuatu sekali bagi guru, apalagi tentang pedagogik itu memang sesuatu yang sangat membedakan antara guru yang sebenarnya guru sama guru yang asal guru. Iya, itu yang membedakan. Jadi ya emang kompetensi pedagogi itu seperti apa sih?
menurut Anda? Pedagogik itu bagaimana guru di sini, ilmu pedagogik itu membahas tentang bagaimana guru Bisa ngehandle kelasnya begitu ya. iya, seperti bagaimana mengatur siswa atau peserta didik di dalam kelas, bagaimana memastikan fasilitas-fasilitas yang Nyaman. akan digunakan Agar untuk mereka mengajar. betah di kelas untuk Iya, belajar seperti itu, begitu. benar-benar. Oh, iya. Karena ya bagaimana kita tahu, kadang kan di dalam sekolah-sekolah itu ada yang lantainya rusak, Jadi ada yang Atapnya bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolong. Jadi gitu kan. fasilitasnya kurang jadi memadai. itu kurang membuat Siswanya siswa atau merasa peserta nyaman didik- seperti itu ya. benar-benar Kurang merasa kurang nyaman. merasa Kurang nyaman. nyaman. Jadi bukan seperti itu. Jadi pedagogik itu memang perlu untuk guru agar meningkatkan bagaimana pendidikan peserta didik ke depannya. Ya, Seperti itu. dia kayak peserta didik itu belajar aman karena ruang lingkup yang terasa aman juga gitu loh. Ya bisa dibayangin lah, masa aja mau belajar di bawah langit-langit yang bolong gitu. Kalau masih kecil ya, anak kecil yang kadang ditakutin sama hantu, kalau pas lagi belajar gak sengaja dari atas gitu, takutnya ada pocong yang keluar, kan udah lucu anjir gitu loh. Yang paling masalah kan apalagi kalau cuaca sedang lagi musim Buruk, hujan, ya. gitu kan. Jadi Itu banyak kan, bocor-bocor di atas bocor-bocor gitu ya, gitu kan. genteng. Ntar nanti pas waktu nulis gitu, gitu kan. Bukunya basah Salah begitu juga. ya. Oh tiba-tiba Iya. tugasnya kan, mana tugasnya ini, tulisan apa gua gak kelihatan ini. Jadi kurang lebih Siswanya bisa- yang kena gitu kan. Jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi memang perlu untuk guru itu untuk menguasai pedagogik dan tentu saja memenuhi. Jadi bukan hanya mempelajari aja dan harus mengimplikasikannya di dalam pembelajaran. Seperti itu. Lalu kepribadian yang ideal bagi para guru itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sendiri ya, itu tentu saja dari bagaimana dia mengatur emosi, setelah itu bagaimana moralnya, bagaimana spiritualnya. Kalau dia adalah, apalagi kalau dia adalah pengajar agama ya, tentu spiritual itu pasti Penting banget. diperhitungkan untuk Iya. para siswa kan. Ah. Masa kita punya guru yang dia mengajar, contoh karena kita contoh pendidikan Islam, namun gurunya jarang sholat, kelihatan kan Majudol ya. masalah juga kan itu kan. Iya. tentu jadi Tidak memberikan contoh yang baik iya, bagi para penilaian siswa. negatif tuh kan. Heeh. Iya, jadi seperti itu. Jadi Sebagai memang- guru itu kurang cocok aja berarti iya seperti memang itu ya? tidak bukan tidak Sudah Tidak bisa. banget, tidak masuk malah itu. Tidak bisa jadi panutan yang baik berarti. Heeh. Oke. Ya, juga tentang masalah emosi juga sih. Juga guru yang terlalu diam dan terlalu cuek sama siswanya itu tuh dia nggak terlalu bagus lah gitu loh. Jadi bisa juga siswanya dia kayak merasa kayak bosan gitu. Dan benar-benar. akhirnya tidak peduli dan akhirnya mencari kesibukan sendiri seperti main sendiri di belakang lah, dan gurunya menjelaskan ya jelaskan sama siapa, mangin gitu. Nah, itu kayak gitu. Dan juga ini sih yang menurutku agak parah sih, guru killer bahasannya. Sebenarnya sih bagus ya, kayak buat siswa tuh jadi kayak ketakutan dan fokus ya. Kalau siswanya paham tentang apa ya, kayak arti sebenarnya dari guru killer ini itu apa, kalau siswanya paham, dia pasti bisa mendapatkan sesuatu dari guru killer tersebut. Tapi kita tidak bisa memaksakan semua peserta didik seperti itu juga. Peserta didik kan juga manusia anggapannya gitu loh. Manusia juga kan juga berbeda-beda kan. Iya. Jadi pasti orang kayak berpikir kayak, wah ini gurunya killer, aku takut ya. Jadi gara-gara killernya ini itu, jadi mereka gak bisa fokus dan lebih ke arah gak mau Bawaannya gurunya tuh khawatir terus ya berarti. Ya, bawaannya khawatir terus. Jadi kalau misal punya guru gitu kan, aku juga pernah tuh waktu lagi di kelas SMP kalau nggak salah itu ada yang istilahnya guru killer gitu. Jadi aku baru kenal apa istilah guru killer tuh di SMP sih. Jadi di situ karena para siswa kakak tingkat gitu kan mengatakan bahwa guru ini adalah guru killer bla bla bla. Dan kita mengetahui sisi killer yang kita kenal yang tertuliskan di dalam otak kita itu kan guru killer itu istilahnya yang kasar, yang Pemarah. pemarah gitu kan ya. Jadi
kita sebagai siswa yang awalnya kita baru dari SD ke SMP kan kurang memahami maksud dari guru itu kenapa kok bisa marah tidak gitu kan, menerima kita gitu ya. jadi serasa kita tuh bawaannya khawatir terus, padahal sebenarnya beliau tuh kan inginnya kita mempertegas kan ya, cuma karena mereka guru ini mengimplikasikan emosionalnya itu tidak sesuai, jadi kita bawaannya khawatir terus. Jadi yang harusnya kita tegas meningkatkan nilai ketegasan kita sebagai siswa. Jadi berkurang, jadi tidak tersampaikan yang kita bawa, akhirnya cuma kekhawatiran seperti itu. Ya, kita kan kayak dapat intimidasi dari para kakak kelas itu, kayak bilang ini guru ini mukulan gitu loh, terus kalau tugasnya salah dikit nanti bakal dimarahin gini. Benar. Jadi kita kan penuh kekhawatiran banget gitu loh. Iya, dan harusnya guru kan memahami ya, kalau jika mungkin ada beberapa guru yang tidak sadar gitu ya, kalau dia ketika diberi nama killer ya, tidak sadar mungkin ya. Tapi seharusnya guru tuh bisa lah memahami kalau memang dia tercoreng dengan nama killer kan. Harusnya bisa mengatur lagi diri dan mulai introspeksi diri gitu. Bagaimana cara mendekatan diri kepada mahasiswa lagi. Peserta didik. Peserta didik. Bagaimana cara mendekatkan diri ke peserta didik sehingga terjalin keakraban gitu kan. Jadi bawaannya tidak khawatir terus itu peserta didik. Jadi kan kalau guru itu mengarahkan sesuatu kan, jadi kita tuh kekhawatiran itu tidak terlalu tersampaikan gitu. Jadi gak khawatir kita tuh mau ngerjain ini, jadi chill gitu ya. Jadi tenang gitu. Jadi gak ada bisa fokus pada apa yang diajarkan gitu. Benar. Lalu untuk kompetensi sosial yang cocok bagi para guru itu seperti apa sih? Kalau menurutku sih ya, kompetensi sosial itu seperti, jika kita sebelumnya membahas guru killer, juga kan ada guru yang ramah terhadap siswa-siswanya gitu loh. Dan guru seperti itu kadang ya ada minus plusnya juga, tapi ya kebanyakan plusnya juga kan, kayak mereka bisa menjalin hubungan antara guru dan siswa tanpa ada halangan sedikit pun gitu loh. Jadi merasa kayak para siswa ini merasa kayak guru itu adalah teman. Dan teman itu nggak selalu tentang bercanda atau kemanapun kita ikut itu adalah teman kan. Teman kan juga bisa mengajari sesuatu tentang apa kehidupan, dan sama seperti di guru gitu loh. Guru adalah teman, itu adalah bisa disebut seperti itu. Guru adalah teman. Iya, memang perlu sih untuk sosial itu guru perlu ada. Karena sebagaimana yang kita tahu kan, mengajar itu kan nggak melulu tentang siswa juga kan. Itu pasti di samping itu guru kan juga perlu dengan guru yang lain, guru dengan para wali muridnya gitu kan. Bagaimana kolaborasi dengan para orang bagaimana tua dia tersebut. Iya kan, karena siswa itu kan nggak tiap hari ada di kelas kan. Jadi perlu untuk guru untuk mendekatkan kepada wali murid juga, bagaimana memahami bagaimana agar peserta didik ini setiap harinya tuh tersampaikan kepada wali murid saat kita pembagian rapor. Jadi saat kita ada pembagian rapor, di situ kan ada hubungan antara guru dan wali murid gitu kan. Jadi di situ kalau guru itu memiliki kompetensi sosial yang sesuai, itu pencapaian siswa itu tersampaikan dengan baik kepada wali murid, sehingga wali murid itu merasa jika siswanya atau anaknya ini ada kekurangan atau kelebihan, itu bisa diapresiasi nanti di rumah. Jadi itu sebuah nilai yang sangat nilai penting, plus yang sangat dibutuhkan oleh guru gitu. Dan itu untuk anak juga, karena pencapaian anak di sekolah itu kan perlu juga diapresiasi oleh para wali muridnya. Tidak sedikit juga para wali murid yang suka memarahi anaknya karena nilainya tidak sesuai apa yang mereka inginkan juga kan. Jadi itu untuk agar wali murid memahami lah bagaimana peningkatan siswa atau anaknya di dalam pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Lalu untuk kompetensi profesional bagi para guru seperti apa sih? Saya juga penasaran untuk yang terakhir ini. Untuk profesional itu jika untuk profesional sendiri, jika kita tarik mundur dari apa yang kita bahas seperti tentang sosial, kompetensi sosial,
jika guru yang terlalu bercanda itu kan juga nggak terlalu bagus kan buat siswa. Jadi bawaannya siswa ya ingin terus bercanda daripada belajar gitu kan. Nah di sini itulah kompetensi profesional dibutuhkan, dari seperti cara mengajar, kayak walaupun mereka bisa bercanda tapi juga ada waktunya untuk serius gitu loh. Benar-benar, saya juga perlu sekali sih itu, karena cara mengajar itu kan sangat penting kan. Iya. Itu kan juga siswa kan tidak semua anak itu kan sama kan, ada yang Iya. pintar di bagian visual, ada yang pintar di bagian kreativitas, ada yang bagian fisik, dan cara mengajarnya pun pasti berbeda-beda. Iya, pasti Karena yang kita berbeda. ketahui kan anak-anak itu kan ada yang suka melihat video kan, Iya. ada yang suka anak-anak tuh melihat video akhirnya dia menjadi semangat, ada yang Dari suka buku dari Dan praktek juga, praktek juga. Iya. Apalagi kalau orang-orang itu suka seperti bola, pemain bola gitu kan, punya cita-cita main bola, pasti praktek itu sangat dibutuhkan. Dan juga ada yang tentang ya macam-macam lah anak-anak itu, ada yang dari pendengarannya kan, jadi dengerin ceramah gitu kan dia sudah merasa puas gitu. Jadi perlulah untuk guru ini memahami bagaimana tentang sih apa itu profesional ya. bagaimana menjadi guru yang profesional, bagaimana mengajar yang benar seperti itu. Oke. Untuk yang terakhir, bagaimana cara kita sebagai calon guru untuk mencapai prodi? ini profil. Prodi aja. Oke. Masuk ke prodinya, masuk ke prodinya. Oke. Serius. Bagaimana cara kita sebagai calon guru untuk mencapai profil yang ideal itu? Wah, untuk mencapainya ya tentu saja dengan cara belajar lah ya, Dan belajar. juga menguasai 4 kompetensi yang kita sebutkan tadi kan. Iya, tentu Yang saja. sebelumnya itu berarti ya. Nah, dan juga harus mempelajari penuh apa sih 4 kompetensi tadi itu. Dan juga kalau semisal sudah menjadi guru ya, semisal kita ini kan bisa dibilang sudah mau atau calon menjadi guru ya. Calon untuk guru bagi keluarga, atau mungkin dari kita ada yang ingin menjadi guru secara profesional kan. Jadi kalau kita sudah menjadi guru itu kan perlu yang namanya refleksi kan. Ya, mungkin untuk refleksi lah penting bagi kita. Jadi apa itu sih refleksi? Refleksi itu kayak introspeksi diri kita. Jadi selama kita mengajar tuh apa sih yang kurang dari kita? Juga pelatihan gitu kan. Iya, dari pelatihan juga bisa, dari refleksi bisa. Jadi ya seperti itu. Jadi memang introspeksi diri. Yang menurut saya yang paling penting itu introspeksi diri. Jadi Introspeksi diri, oke. setiap kita habis mengajar gitu, kita selalu melakukan menilai lagi secara lagi. keseluruhan ya. Kita tuh seperti apa gitu ya. Merevisi Benar, ulang benar. seperti gitu ya. Iya, benar-benar. Ya kurang lebih seperti itulah. Ya memang terdengar simpel, tapi emang berat itu untuk sebagai guru. Menjadi Karena- guru yang sangat ideal. Iya, seperti itu. benar. Memang sangat berat. Ya cukuplah seperti itulah ya. Ya. Tutup. Kesimpulan yang ada di video kali ini adalah pentingnya bagi para calon guru untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang kompetensi yang ideal agar guru ke depannya lebih baik dalam mengajar dan lebih kompeten. Dan semoga para guru di masa depan yang akan mendatang akan menjadi lebih baik dan lebih kompeten dalam mengajar. Sekian pembahasan kami tentang profil ideal kompetensi pendidik dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, plus ya.